Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas sedikit tentang bea cukai. Ini pengertian bea cukai dulu. Apa itu bea cukai? Lembaga bea cukai mempunyai dua istilah pengertian yang berbeda. Dia dari dua kata, yaitu bea dan cukai. Bea adalah suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor dan impor, sedangkan kata cukai memiliki arti pungutan suatu barang yang memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Nah, dan bila dijadikan satu, bea cukai memiliki makna tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor dan barang impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Kemudian kita masuk ke sejarah bea cukai di negara Indonesia. Bea cukai sendiri sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa kolonialisme Belanda, muncul sebutan yang mengacu pada petugas bea cukai yang bekerja pada I, U, dan A, yang merupakan lembaga resmi bea cukai Hindia Belanda. Tugasnya sama dengan lembaga kepabeanan pada umumnya, yaitu memungut bea impor, bea ekspor, dan cukai. Pada masa kependudukan Jepang, tugas lembaga bea cukai hanya mengurus pungutan cukai. Baru setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, lembaga bea cukai kembali mengurus pungutan bea serta pungutan cukai. Lembaga bea cukai pada masa awal kemerdekaan dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Kepala Pejabat Bea dan Cukai yang pertama adalah R.A. Kartayumena yang ditunjuk oleh Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Syarifuddin Prawira Negara. Nah, kemudian lembaga ini berubah nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai pada tahun 1948 sampai 1965. Dan dari 1965, Jawatan Bea Cukai kembali diubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai sekarang seperti yang kita ketahui. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Disa Putra. Saya merupakan bagian dari kelompok 6. Sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan fungsi bea cukai. Dasar hukum bea cukai ada 5. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 62/PMK.011/2010 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang tarif cukai hasil tembakau yang hampir selalu diperbaharui setiap tahun untuk menyesuaikan tarif cukai dengan kondisi ekonomi. Yang keempat ada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-43/BC/2009 tentang tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau. Dan yang terakhir ada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2010 tentang tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan konsentrat mengandung etil alkohol. Selanjutnya ada fungsi bea cukai. Fungsi bea cukai yang pertama, perumusan kebijakan dalam berbagai bidang, khususnya bidang pelayanan dan pengawasan, penegakan hukum, serta optimalisasi penerimaan negara dalam bidang kepabeanan serta cukai. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dalam bidang sebagaimana disebutkan di atas. Yang ketiga, menyusun standar norma, kriteria, dan prosedur dalam bidang penegakan hukum, pengawasan, pelayanan, serta optimalisasi penerimaan negara dalam bidang kepabeanan serta cukai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan bea cukai. Bea cukai didirikan untuk menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan
kebijakan yang ada di bidang penegak hukum, pengawasan, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara dalam bidang kepabeanan dan cukai didasari dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada objek cukai. Yang pertama, ada etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Yang kedua, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Yang terakhir ada hasil tembakau yang meliputi sigaret cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Presli Widodo. Saya salah satu anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dari subjek cukai. Subjek cukai yang seperti ada di PowerPoint, subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pabrikan sebagai pengusaha pajak dan pemasukan maupun mengeluarkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean. Contoh dari subjek cukai diantaranya pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, PKC, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran. Dan yang selanjutnya kesimpulan dari bea cukai. Bea cukai merupakan pajak yang diberikan kepada barang tertentu sesuai peraturan yang berlaku, di mana pajak tersebut sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pendapatan negara. Setiap warga negara yang punya NPWP wajib membayar pajak terhadap negara. Bea cukai memiliki fungsi dan tujuan yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi negara. Pajak yang diberlakukan tidaklah semena-mena, melainkan melalui tahap-tahap tertentu. Maka dari itu masyarakat Indonesia wajib untuk membayar pajak agar pembangunan ekonomi tetap berjalan lancar. Oke, sudah. Yang terakhir, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.